itu di contoh itu ya, ini sudah lihat ya. Jadi ada vektor. Vektor ini dalam koordinat kartesian ya. Coba di sini lihat ya. Di sini kan lihat tuh. Ini komponen X kan ya. Ini ada apa? Ada apa namanya? Unit vektornya kan AX dan AY gitu ya. Jadi ini adalah gaya apa namanya? Vektor dalam koordinat kartesian. Dan titiknya itu ada di titik P-2, 6, 3. Artinya apa? P2, 6, 3. Artinya X sama dengan 2, itu kan ya? X sama dengan 2, Y sama dengan 6, gitu ya. Jadi titik P itu berada pada koordinat X sama dengan 2, Y sama dengan 6, Z sama dengan 3, kan gitu ya? Gitu. Nah, saya langsung ke sini ya. Sehingga pada P263 ini, si A itu menjadi, masukin aja di sini kan, Y-nya, ini kan Y-nya 6, Y-nya 6, ini X plus Z-nya adalah X plus Z ya. Sorry, ini X-nya min 2 ya. Ini X-nya min 2 nih, salah tadi. Ini X-nya min 2. Bentar. Ini suka susahnya ini penghapusnya. Jadi X-nya min 2 ya. X-nya min 2 nih. Ini X sama dengan min 2. Jadi ketika si X min 2, Y 6, Z 3 itu, si A-nya menjadi ini kan. A-nya ini nih. A-nya ini kan. Min 6, ya, kan Y kan Y-nya 6, kemudian ini dalam kurung X-nya min 2, X-nya min 2, Z-nya 3 kan. Jadi ini dayanya, jadi ini si vektornya kan pada titik tersebut gitu. Nah, jadi pada titik tersebut A-nya adalah 6AX plus AY gitu kan ya, plus 1 AY. Nah, sekarang mau dinyatakan, mau si gaya ini atau si vektor ini dinyatakan dalam koordinat apa? Silinder. Saudara gunakan rumus ini. Jadi kuncinya ada di sini ya. Lihat kuncinya ini persamaan sudah ada ya, sudah ada persamaannya ini. Jadi, nah saya ingatkan saudara, ini nanti yang ini saudara salin aja ya, salin di kertas selembar oleh saudara. Ya, jadi kemungkinan nanti si kalau ada apa namanya open book ya, open note, tapi harus tulisan gitu ya. Nah, kalau yang udah biarkan aja lah. Sekarang yang ini yang dihadapi itu tulis aja nanti saudara salin ya. Sekarang juga ya, misalnya begadang nanti saudara ya udah buka begitu, salin aja ini ya. Jadi jangan ini di print out ya, nanti bisa jadi masalah lah gitu ya. Jadi masalah ya. Disalin aja ini seperti ini, sambil saudara melancarkan, saudara bekerja, itu maksudnya kenapa harus disalin itu ya. Oke ya, jadi usahakan itu ya. Paling tidak saudara salin aja ini gitu ya. Tapi pahami dulu gitu ya, pahami dulu. Nah, oke. Jadi lihat ini inputnya kan yang ditanya kan, yang diketahui kan AX, AY, AZ kan. Lihat ini ya, ini yang diketahui kan. Coba AX-nya berapa di sini? AX-nya kan Y. AY-nya berapa? AY-nya berapa? AY-nya adalah X plus Z kan. Tuh, jadi di sini lihat, ini AX-nya AY. Kemudian si AY-nya itu adalah X plus Z kan, X plus Z. Sedangkan di sini kan nggak ada AZ kan, komponen AZ-nya nggak ada, jadi 0 kan di sini itu. Gitu ya. Jadi yang mau dicari kan ARO, API, dan AZ kan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi yang diketahui ini A. Jadi gini ya, yang diketahui A sama dengan ARO, AX ya. Jadi, yang diketahui kan di sini AX arahnya ke
AX kan gitu ya, unit vektornya. Plus AY, unit vektornya ke AY kan gitu. Kemudian plus AZ, unit vektornya ke AZ. Tapi kan di sini AZ-nya 0 kan? Nggak ada kan? AY-nya adalah X plus Z. AX-nya adalah Y, gitu kan? Jadi masukin ke sini tuh. Masukkan ke sini ya. Nah, kemudian dari sini, nah terus lihat, saudara langsung ke sini kan? Dari sini saudara kan, jadi arrow-nya apa? Kan arrow-nya itu adalah, lihat, arrow itu adalah cos pi kali Y, itu ya, jadi Y cos pi kan? Cos pi kali Y, jadi Y cos pi, ditambah X plus Z kali sin pi, kan gitu ya? Ditambah 0 kali 0, kan gitu? Ya, ditambah 0 kali 0. Jadi ini kali ini, tambah ini kali ini, kan ini sudah terbiasa, harus terbiasa ini ya. Itu adalah arrow. Ya, jadi ini arrow ya. Arrow itu adalah, kemudian apinya adalah min sin pi kali Y, ditambah cos pi kali X plus Z, ditambah 0 kali 0. Tuh, makanya ini lengkap, ikutin aja ini ya, tuh. Ya. Kemudian AZ-nya adalah 0 kali Y, ditambah 0 kali X plus Z, ditambah 1 kali 0. Jadi 0 kan? Jadi 0, tambah 0, tambah 0. Oke? Oke. Nah, tetapi di sini, ini kan masih dalam, ini kan masih dalam Y, X, dan Z. Nah, kemudian ada lagi, di sini kan masih apa, harus dinyatakan dalam row kan? Tapi ini masih Y, ini masih X, masih Z, makanya harus dalam row. Nah, hubungannya antara silinder ini dengan kartesian, lihat. Hubungan silinder kartesian bahwa X sama dengan rho cos pi. Oke. Kemudian Y, rho sin pi, kan gitu. Nah, masukin ke sini. Tadi kan ini Y. Y-nya apa? Y-nya itu ada, dimasukin. Y-nya adalah rho sin pi. Jadi rho sin pi kali cos pi. Kan gitu ya, Y-nya tuh ganti. Demikian pula X. X itu adalah rho cos pi. Tuh, jadi lihat X-nya. Rho cos pi ditambah Z. Kalau Z sama dengan Z kan? Ya, kalau Z sama dengan Z tetap kan? Ya. Jadi hubungan antara kartesian dengan silinder ya, itu adalah bahwa X sama dengan rho cos pi, sedangkan Y sama dengan rho sin pi, sedangkan Z sama dengan Z kan? Kebetulan Z-nya 0 di sini ya. Kalau Z sama dengan Z ya, sama dengan Z. Kan dinyatakannya gini kan, ini kartesian itu ada X, Y, Z gitu kan. Sedangkan si silinder itu apa? Rho ya. Rho pi Z. Jadi Z itu sama kan? Nah, hubungannya apa? Apakah itu X ya? X itu adalah ini tadi. X rho cos pi. Ya, jadi hubungannya gitu ya. Jadi diganti si X dan Y diganti ya. X-nya diganti dengan rho cos pi, Y-nya diganti dengan rho sin pi. Masukin ke atas lagi. Jadi semakin panjang kan tuh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di satu sisi rho itu adalah, sebentar. Nah, ini saya kira ini nggak usah ya, nggak usah. Nah, sebentar. Nah, sekarang kita mau mencari si pi-nya, si rho-nya dan si pi. Nah, rho itu, nah, jadi ini jadi di sini banyak isu ya, banyak isu. Jadi perubahannya itu adalah bahwa X di sini ya, X sama dengan rho cos pi. Kemudian di sini Y sama dengan rho sin pi. Ya, kemudian Z sama dengan Z. Terus ada lagi bahwa rho sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian pi itu sama dengan arcus tangen dari Y per X. Nah, ini ya, jadi ini. Ini kuncinya ada di sini nih. Ya. Ini agak rumit ya memang ya. Agak rumit yang ini. Tuh. Tuh. Jadi sekarang udah kan, jadi rho-nya dapat, jadi rho-nya sama dengan dari sini menurut hitungan ini rho-nya sama dengan 6,32 kan. Kemudian si
si Pi-nya itu sama dengan 108,43. Dari mana itu? Akrus tangen kan Y per X, Y-nya kan 6, X-nya min 2 kan di titik tersebut. Nah, harga-harga ini, Rho dan Pi dimasukkan ke sini. Ya, Rho-nya sekian, tuh ya, Rho-nya kan 6,32. Ya, tuh. Kemudian Pi-nya berapa? Pi-nya 108, masukin ke semua. Jadi ini 6,32, ini sin 108,43, ini cos 108,43 dan seterusnya. Kalau ada Rho ganti dengan 6,32, si Pi diganti dengan Pi-nya dimasukin 108,43. Z berapa Z-nya? Z-nya kan berapa? 6 ya? Z-nya 6 kan? Z-nya berapa? Di titik ini Z-nya di 3 kan? Z-nya 3 tuh. Ini masukin aja. Jadi ini ada berapa kali konversi ini ya? Bukan konversi, berapa kali substitusi gitu ya. Nah, udah. Jadi diperoleh ini. Jadi ini sekian ya. Nah, jadi A-nya sekarang sudah dalam bentuk silinder kan? Ini. Itu ya. Oke, saya cepat aja ya. Nanti saudara silakan ditelusuri lagi. Kuncinya salin aja ini tulis ya, Mas saudara ya. Ini contoh 2. Nah, sekarang ini lihat ini. Ini juga dalam bentuk, nah ini sekarang terbalik. Kalau tadi dari kartesian ke silinder, sekarang terbalik. Silinder mau dikartesiankan gitu. Ini kan silinder nih. Ini kan P dalam kurung Rho gitu ya. Pi Z. Oke? Jadi di sini adalah bahwa Rho sama dengan 2 ya. Kemudian Pi-nya adalah Pi per 2 atau Pi per 3. Z-nya sama dengan 1 gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini vektornya A ini ya tuh. Jadi ini komponen dari ini komponen ini A Rho ya, ini adalah komponen A Rho ya. A Rho. Yang ini adalah komponen Pi jadi API ya. API yang ini adalah AZ. Nah, konversinya sekarang mau dikonversikan ke AX. Inputnya kan ini. Inputnya A Rho, API, AZ. Yang mau dicari AX, AY, AZ. Ini persamaannya. Ini saya persamaan 214 itu dari buku ini ya, dari buku Sadiku ya. Ini dari buku Sadiku ya, dari buku Sadiku. Elektromagnetiknya gitu. Ya, di sini kan saya kasih itu ya, ini. Tuh, 213 kan? Dari Sadiku ya ini. Nah, begitu ya. Jadi tuliskan ini, kemudian si A-Rho-nya kan tadi udah, A-Rho-nya mana tuh? Tuh ini kan A-Rho-nya adalah ini kan Rho, Z, Sin, Pi. Kan, kalau ini lebih mudah daripada yang nomor 1 tadi. Kalau tadi kan agak berbelit-belit ya. Bukan berbelit-belit sih. Ada berapa tahap kalau tadi. Kalau ini nggak langsung ya. Jadi ini lebih mudah. Kalau ada soalnya dikonversikan dari mana? Dari silinder ke kartesian malah lebih mudah gitu. Begitupun nanti dari bola ke kartesian juga lebih mudah dibandingkan kalau mengubah dari kartesian ke silinder atau dari kartesian ke bola. Itu ada tahapannya kayak tadi kan ya. Tahapannya seperti ini kan. Nah, kalau ini enggak, kalau ini langsung aja. Jadi kan diketahuinya ini ya, seperti biasa diketahui itu pasti si apa nih, vektornya dan titiknya kan, di titik yang bersangkutan gitu. Nah, jadi kalau ini lihat, ini kan ini biasa ini ya, jadi AX lihat ya, ini kan A-nya ini ya, A itu ya, A itu ya. Jadi kita perlu menghitung AX, AY dan AZ. AX-nya ini kan, AX-nya adalah lihat tuh, cos pi kali Rho Z sin pi ditambah min sin pi kali 3 Rho cos pi ditambah 0 kali Rho cos pi sin pi. Nah, ikuti aja di sini tuh. Ya, ini diikuti. Ini AX-nya ini nih. Ini AX tuh. Jadi kalau ini angka 1 AX ya, ini angka 2 AY, ini 3 AZ. Nah, ini lihat satunya tuh. Ya, jadi AX sama dengan ini tadi yang saya sebut ya.
Jadi cos pi kali ini, ya, ditambah ini kan, min sin pi kali 3 cos. Nah, ini sudah ini, sudah. Demikian pula ini nanti, AY adalah sin pi kali rho Z sin pi, jadi rho Z sin kuadrat pi kan, ditambah cos pi kali 3 pi cos pi. Jadi 3 rho cos pi, jadi kali cos pi, jadi 3 rho cos kuadrat pi. Rho itu jari-jari ya, jari-jari lingkaran ya. Bukan jari-jari, iya jari-jari lingkaran. Rho itu. Kemudian AZ-nya adalah 0 kali ini, kali atas ini, ditambah 0 kali ini, ditambah 1 kali rho cos pi sin pi. Ini sudah punya 3 persamaan. Nah, berikutnya adalah, udah langsung masukin aja ini kalau ini. Kan ini pada titik ini kan, ini apa? Ini rho kan, ini rho, ini pi kan, ini Z. Jadi masukin aja tadi. Rho-nya berapa? Rho-nya 2 kan? Lihat rho-nya 2, masukin 2 di sini tuh, ya. Kemudian pi-nya kemudian Z-nya 1 kan? Z-nya 1. Tuh, makanya saya sudah ini Z-nya 1. Kemudian ini cos pi sin pi, jadi cos 60 derajat sin 60 derajat. Apa ini pi per 2 ya? Ini saya rubah bukan pi per 2, maaf ya. Ini pi per 3 ya, karena kalau pi per 2 itu selalu ini ya, tidak. Nah, ini pi per 3 tuh. Pi per 3 ya. Pi per 3 kan 60 derajat. Sama dengan 60 derajat kan? 60 derajat. Jadi ini pi per 3 ya tadi. Ini salah ini tadi. Bukan pi per 2 nih. Nah, ini pi per 3 ya. Ini pi per 3. Pi per 3 tuh ya. Jadi 60 derajat kan, makanya ini cos 60 derajat, sin 60 derajat ya. Jadi yang ini misalnya 3 rho. Rho-nya berapa? Rho-nya 2. Jadi 3 kali 2 cos pi sin pi. Jadi cos 60 derajat sin 60 derajat. Dan seterusnya ya. Masukin aja. Ya. Tuh, jadi AX-nya oleh sekian. Demikian pula AY. Ya, ini rho-nya 2, Z-nya 1, ini sin kuadrat 60 derajat ya, dan seterusnya ya. Jadi dapat ini. Demikian pula untuk AZ. Sehingga jadi ini. Jadi yang diketahui itu tadi apa namanya? Vektor ya. Vektor pada koordinat dinyatakan dalam koordinat silinder ya. Kemudian dinyatakan pada titik yang sama ya. Dinyatakan dengan koordinat kartesian. Sudah kan ada. Ya, lebih mudah kan dibandingkan dengan yang atas ya. Soalnya saudara nanti lihat ya, kalau ini kan ada tahapannya, ada berapa kali, ada 2 kali tahapan ya, tuh ada 2-3 kali tahapan lah. Ya. Kalau ini enggak langsung. Jadi kalau ada soal yang mengubah dari silinder atau dari bola ke kartesian itu lebih mudah seperti ini. Nah, seperti ini contoh yang berikutnya nih. Ini kan sebetulnya ini kan gini, ini P, ini adalah R. Nah, sekarang R itu adalah jari-jari bola kalau ini. Ya, kalau tadi rho itu jari-jari lingkaran kan? Ya. Beda ya karena tadi silinder. Ya. Nah, ini adalah R theta ini. Theta ini pi. Tuh, kan begitu. Tapi di sini yang diketahui adalah hanya komponen apa ini? R kuadratnya komponen AR kan? AR ini adalah api. Api berarti ini komponen apa nih? Komponen api kan? Jadi komponen tetanya nggak ada di sini. Ya. Kan mestinya kan kalau lengkap begini kan, si B ini kalau lengkap begini ya, B itu. B ini dalam bola ya. AR, komponen AR, ininya kan AR gitu ya. Ditambah komponen A theta kan. Ininya AT, A theta arahnya gitu ya. Membujur arahnya nih. Kemudian ini Z. A pi. Jadi ini api, api. Jadi komponen ininya 0 ya, ini 0 ya, ini 0 nih. Ya.
Nah ini juga sama. Yang dicari kan sekarang AX, AY, AZ. Inputnya AR, A theta, A pi. Sebentar. Ini maaf ya, ini saya mau mengubah ini ya. Ini bukan, ini A theta ya. Ini A theta bukan A pi, maaf ya. Ini A theta. Karena lihat, saya sudah kadung menulis di sini, lihat tuh. Di sini sin theta kan? Ya, jadi salah ini. Ini saya ini. Jadi ini A. Ini saya ganti aja ya supaya tidak mengubah soal ya. Nah, betul ya, jadi itu salah. Ini salah saya. Jadi yang 0 adalah api ya, yang 0 ya. Yang 0 api. Saya mungkin salah nyatet ya. Ini juga saya dari textbook ya. Jadi ini adalah A theta ya, bukan api. Jadi ini komponen A theta. Nah, di sini apinya yang 0 ya. Ini sama dengan 0. Karena kan nggak ada di sini kan, di soalnya cuma ada R kuadrat AR plus sin theta A theta. Oke? Nah, makanya saya masukkan di sini AR, A theta, api. Nah, komponen si AR-nya adalah R kuadrat. Ini kan R kuadrat. Kemudian komponen theta-nya adalah sin theta. Ya. Sedangkan komponen pi-nya adalah 0. Ya, ini kan tidak ada kan? 0. Sama ini pun. Jadi ini kayak tadi, kayak yang sebelumnya, kayak soal yang sebelumnya. Cuma ini dalam koordinat bola ya tuh. Jadi ini kan ya ini R kuadrat, ini sin theta cos theta kali R kuadrat ditambah cos theta cos pi kali sin theta ditambah min sin pi kali 0 kan 0 ya tuh. Nah, sedangkan AY itu sin theta sin pi kali R kuadrat ditambah cos theta sin pi kali sin pi sin theta sin pi kali sin theta ditambah cos pi kali 0 gitu kan gitu ya. Kemudian yang AZ adalah cos theta kali R kuadrat ya ditambah min sin theta kali sin kuadrat, jadi min sin kuadrat theta ditambah 0 kali 0 kan 0. Oke, ini sudah ada. Nah, pada P sama dengan 3. Jadi ini adalah ini R ya, ini R, ini tetanya ya. Ini pi kan? Jadi masukin aja nih. Kalau ada R ganti dengan 3 ya. Nanti kalau ada theta ganti dengan pi per 6 itu berapa? Pi per 6 itu ini berapa ya? Ini betul pi per 6 atau pi per 6 itu berapa? 30 derajat berarti ya? Salah, ini saya maksudnya bukan 30 derajat ini. Pi per 3 ya, maaf ya. Ini pi per 3 ini. Ini per 3. Ini pi per 3 ya, ini pi per 3. Jadi 60 derajat ya. Saya tidak substitusikan ya karena waktu ya. Jadi ini pi per 3 ya. Jadi kalau sudah nanti mencoba masukkan pi per 3 60 derajat. Coba aja masukkan ini ya. R kuadrat jadi 3 kuadrat tambah sin 60 derajat cos 60 cos pi-nya berapa? Pi-nya 90 derajat cos 90 derajat dan seterusnya ya. Nah, saudara akan diperoleh di sini nanti di sini AX-nya 0. Karena apa? Karena di sini ada cos pi ya. Pi-nya 90 derajat kan 0. Ya. Jadi 0. Sedangkan AY-nya 8,2272 dan AZ-nya 3,75. Nah, ini jadinya. Silakan ya. Jadi sudah salahin aja nanti dicatat ini ya dengan cepat nanti sambil Oke, itu satu. Yang kedua adalah ini. Jadi ini saya crash programnya ini juga mudah-mudahan saya ini ngebut ya. Yang berikutnya 10 menitan lah masing-masing mungkin ya. Oke, itu satu. Yang kedua adalah saya akan sharing ke saudara yang ini. Bentar. Saya cari dulu ya ini ya. Bentar. Yang berikutnya adalah itu factor conversion. Kemudian yang kedua Gauss law ya, Gauss law nih. Nah, Gauss atau jangan Gauss law dulu ya. Ampere law dulu aja ya, Gauss law-nya nanti ya. Ampere law, mana Ampere law? Nah, ini ya, ini saudara perlu saya mau sharing ke saudara sekarang. Mana Ampere law? Share.
Oke, kelihatan ini? Ya, saya nyalakan dulu ini. Jadi Ampere's law ini ya, ini Ampere's law itu. Ini Ampere's law nih. Ya. Ampere's law. Hukum Ampere ya, hukum Ampere tuh. Aduh, bentar ya. Jadi integral tertutup dari B per mu 0 dot dl itu sama dengan I. Ya. dl itu apa? dl itu adalah garis kan? Ya, jadi garis yang mengelilingi. Ya, dalam ini berupa pergerakan dl itu adalah pergerakan dl, jadi dl ya, dl itu sama dengan di sini dl-nya adalah rho dp gitu. Rho dp. Jadi rho dp a api gitu. Ya. Diferensialnya begitu. Ya. Jadi dia bergerak melingkar kan ya, P itu melingkar. Jadi ini arahnya lihat tuh ya. B juga sama. B itu adalah B ya. Arahnya kemana? Ke api gitu. Jadi sama searah ya itu ya, searah. Sehingga kalau didotkan mereka itu menjadi satu kan. Api dot api ya, itu adalah satu. Nah, ya ini saya terlalu rapat saya ini ya. Nah, jadi gini, jadi sekarang berarti ini adalah ini berarti integral B dot dl ya. Lihat U0-nya saya kanankan ya, kanankan 0-nya. Jadi ini kan per U0, jadi kalikan aja U0. Jadi di sini supaya tidak ada per di bawah gitu ya. Jadi dengan kata lain, integral B dot dl sama dengan U0 kali I gitu ya. Ini hukumnya seperti ini gitu. Nah, si B itu apa? Si B itu kan B. Nah, ini kan ya B itu B ini kan B A P dot, ini dotnya jangan lupa ya, dot. Ini adalah rho dp A rho. Tuh. Rho dp arahnya ke A rho dp arahnya ke api kan. Nah, sekarang api dot api satu kan? Makanya ini sama saja dengan si P ini bergerak dari 0 sampai 2P, satu lingkaran kan bergeraknya. Melingkar ya, satu lingkaran. Ya. Jadi ketika diintegralkan kan satu lingkaran kan berarti 2Pi kan ya, 2 pi rho kan? Ya, ini. Ini B rho dp kan? B rho dp sama dengan ini tetap ya, kita sekarang yang diproses yang sebelah kiri ya. Kemudian B rho, nah, B rho-nya kan konstan, keluar kan? Jadi tinggal nanti integral dp pi-nya dari 0 sampai 2pi kan? Jadi apa? Jadi 2pi kan? Makanya ini menjadi 2pi kali rho. Sehingga B-nya adalah, lihat, B-nya adalah, ini yang dicari kan B. Ini kan dicari B ya, jadi B sama dengan U0I dibagi 2pi kali rho kan? Nah ini. Ya, jadi ini ya, 2pi kali rho. Soalnya kalau lihat catatan yang sebelumnya ya, ada yang saudara foto kemarin sama siapa gitu ya, itu seperti ini gitu ya. Ini malah lebih lengkap ya, sudah ada arahnya. Oke. Nah, ini sekarang saudara tolong ya, kalau ini kan berupa garis nih. Ada arus tapi melalui kawat kan berupa garis kan. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang adalah silinder gitu. Ya, ini silakan saudara pahami ya. Jadi siapa tahu ini keluar nanti ya. Gitu ya. Kalau ini mudah lah gitu ya, yang ini ya. Ini juga kalau sudah tahu konsepnya jadi mudah ini ya. Jadi ada silinder nih. Silinder ini jari-jarinya R. Silinder ini jari-jarinya R gitu. Ya. Ini silinder, jari-jarinya R gitu. Berarti padat kan ini? Padat silinder kan, padat ya.
padat silinder gitu ya, gitu. Nah, ya. Karena dia berupa apa namanya? Karena dia berupa bidang. Ini kan jadi berupa bidang kan sebetulnya. Ya. Kalau lihat dari atas kan ada bidang ini kan. Yang namanya silinder kalau lihat dari atas kan jadi bidang nih. Tuh jadi gini lihat dari atas kan ya. Tuh. Ini bidang kan. Berarti ini pasti ada luas kan. Kalau bidang ada luasnya. Berarti ini adalah arusnya itu. Kalau tadi arusnya I kan. Yang tadi di atas karena kawat kan. Kalau sekarang karena dia berupa bukan garis, berupa silinder, berarti ada rapat arus di situ. Jadi arusnya bukan lagi seperti tadi I begitu. Jadi sekarang arusnya adalah ini. Arusnya menjadi JS gitu. Ya kalau yang tadi itu satuannya ampere, kalau yang ini satuannya ampere per meter kuadrat. Karena luas itu kan meter kuadrat. Ini kan luas ini. Ya. Ya. Jaring kan seperti jaring kan itu. Oke? Itu pahami dulu ya. Jadi beda ya, jadi beda. Kalau arusnya tadi itu arusnya kawat, makanya persamaannya tadi ini aja kan persamaannya. Persamaannya kan tadi I saja gitu. Nah sekarang enggak. Persamaannya yang ruas kanan ini menjadi ini, lihat tuh. Oke? J di dot ds kan. Jadi J diintegralkan, kan J itu kan ampere per meter kuadrat. S-nya meter kuadrat. Berarti kalau dikalikan berarti ampere per meter kuadrat kali meter kuadrat. Jadi ampere kan begitu ya. Karena arusnya ini arus yang melalui bidang ya, bukan melalui garis. Ya. Makanya keluarlah rumus ini. Ini persamaan yang ininya sebelah kanannya berubah kan itu. Ininya tetap sebelah kirinya. Oke, sebelah kirinya tetap. Nah, kemudian dalam contoh ini JS-nya harus dimisalkan. Dikasih contoh. Jadi JS-nya ya, JS-nya dalam soal ini ya harus dikasih contoh. Kalau enggak dia kan lihat ini. JS-nya di contoh ini adalah JS sama dengan 6 rho kuadrat kali AZ. Ya mungkin di soal lain bisa JS-nya misalnya ya itu misalnya bisa 5 pangkat min rho gitu ya. Bisa aja kan ya. Ini apa sih AZ. Misalnya ini kan ya. Tapi biasanya soal ini susah ya. Kemungkinan soal itu ya JS itu pasti gini ya, misalnya 6 rho kuadrat misalnya kan ya, atau 3 rho pangkat, bahkan 3 rho pangkat 4 misalnya kan ya. Gitu. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau pangkat sekian itu agak susah nanti integralnya gitu ya. Gitu. Jadi bisa aja di soal itu nanti di sini bisa rho kuadrat, bisa 6 rho, bisa 6 rho pangkat 5 gitu ya. Gitu. Linear lah seperti itu ya. Makanya saya misalkan di sini 6 rho kuadrat saja gitu. Oke, jadi harus dimasukkan di situ. Oleh karena itu sekarang, ini satu-satu nih. Sekarang yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri dulu tuh. Ini ya, tuh yang sebelah kiri diintegralkan jadi gini. Ini satu per rho-nya ke depan. Jadi kita punya integral kayak tadi kan, ini B rho dp kan. Ini sama aja mengintegralkan seperti yang di atas. Sebelah kiri kan sama. Integral B kali rho kali dp sama lah kalau saudara pakai misalnya ada soal seperti ini besok ya. Ini aja digunakan. Jadi yang berubah nanti di sebelah kanan, yang sebelah kanan yang berubah. Kalau sebelah kiri sama, pasti begini sebelah kirinya, ya. Misalnya ini ada soal ya, kemungkinan ada soal ini ya. Sebelah kirinya sama. Ujung-ujungnya sebelah kirinya pasti gini. 2pi rho per mu 0 kali B, itu aja. Itu ruas kiri. Nah, ruas kanannya sekarang. Ruas kanannya adalah ini kan. Jadi ruas kiri udah selesai ya ini. Ruas kiri udah ya, ini sudah selesai ruas kiri. Ya, dan sama itu setiap soal apapun ya. Gitu. Nah, sekarang yang kanan yang berbeda. Karena apa? J-nya berbeda kan? Jadi yang bedakan J-nya aja. Lihat saya kasih tanda biru di sini. Jadi si yang biru itu adalah apa? Yang biru itu adalah ini ya. Itu J.
JS-nya gitu. Oke? Ini kan JS-nya diketahui 6 rho kuadrat kan? Ya. Gitu kan? Ini AZ-nya juga pasti hilang. Ya, karena dikalikan dengan arahnya kan ke Z. Ya. Arahnya ke Z. Jadi saudara gini aja lah udah ya. Gini aja. Cuma yang bedakan ini yang biru ini. Ya. Ininya pasti rho, depi, de, rho. Ya. Ini kan lihatnya di sini nih. Tuh, saya udah tadi ya. Jadi DS-nya adalah DS-nya ini sebetulnya kalau mau DS-nya ini sebetulnya kalau DS ini ya itu adalah gini. Rho, depi, dero, arahnya ke A, AZ. Sama ini kan. Arahnya ke atas kan? Arahnya ke atas kan si ini. Jadi kita ambil ini DS-nya ya, ini DS nih. Ini DS ya, ini DS nih. Gitu. Jadi saya sudah bikinkan polanya seperti ini, ya udah salin aja. Yang bedakan ini yang birunya aja kok. Oke? Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini keluar, lihat. Yang merahnya sama, tinggal yang birunya aja yang masukin di situ. Misalnya yang birunya nggak puku-puku di soal ini misalnya 5 rho pangkat 4, ya udah tulisnya di situ. Sehingga ini kalau ini 6 rho pangkat 6 rho kuadrat ini menjadi apa? Ini rho kuadrat kali rho kan? Ini rho itu bawaannya kan dari tadi ya. Apa DS-nya kan? Rho. Jadi rho pangkat 3 d rho kan? Sedangkan yang 6 itu pindah ke nah ini. Yang ini lihat. Yang ini kan ini. Tuh. Oke? Ya. Integral dpi adalah pi. Dari 0 sampai 2 pi, ya 2 pi kan? Ya, integral yang ini kan ini. Integral yang ini adalah apa? Ini kan integral ya pi-nya 0 dari sampai 2 pi kali apa? dpi kan? Ini apa? Ini pi kan? Ini pi dari 0 sampai 2 pi. Jadi sama dengan apa? 2 pi dikurangi 0 kan? Jadi sama 2 pi. Itu makanya saya tulis 2 pi di sini. Oke? Ya, tinggal sisanya ini. 6-nya juga konstan ke depan kan. Tinggal ini nih. Integral rho pangkat 3 d rho kan dari 0 sampai rho. Ya udah ini kan selesai. Ini sekali lagi yang dihitung ini adalah ini tadi yang dihitung ini adalah untuk kita menghitung untuk yang dihitung. Jadi ini yang dihitung ya. Yang ini nih. Ini kan diameternya R. R besar. Sedangkan yang dihitung adalah rho-nya ada di rho-nya lebih kecil dari R. Oke? Sedangkan soal yang kedua nanti rho-nya di luar R lebih besar dari R. Makanya ini titik A kan? Titik A kan ada di dalam. Jadi rho-nya kan lebih kecil dari R kan? Makanya ini rho lebih kecil dari R kan? Gitu. Sedangkan yang ini dia rho-nya titik B ada di luar kan? Ya. Jadi di sini rho lebih besar dari R. Gitu kan? Karena silinder ini kan diameternya kan R besar diameternya kan. Nah, sekarang yang ditanya ini saya lupa, yang sedang kita hitung inilah untuk rho lebih kecil dari R. Ini. Nah, jadi tadi mana? Tadi ini ruas kiri ini kan, ruas kirinya ini kan, ruas kirinya adalah 2 pi rho per mu 0 kali B kan tuh. 2 pi rho per mu 0 kali B. Ruas kanannya ini tadi barusan dihitung 9/4 pi rho pangkat 4. Jadi B-nya di sini ini. B-nya ini nih. Jadi B sama dengan ya tinggal dicari aja lah ini ya. Tinggal dimanipulasi kan, yang dicari kan B, ya. Jadi silakan aja. Jadi ruas kiri kan ini sama dengan ruas kanan kan. Atau dengan kata lain kalau ini dikasih ini ya dikasih arahnya adalah karena arahnya itu adalah mengelilingi si kabel si itu ya si silinder tadi gitu. Oke. Nah ini lihat saudara. Sekarang bagaimana kalau untuk rho sama dengan lebih besar dari R yang kedua yang di titik B? Ya cuma 2 baris yang saya lakukan di sini. Pertama
Ini sama nih. Ini diulangi di sini kan? Ini kan persamaan, salin aja ini. Tetapi di sini, ya, tadi rho pangkat 4, sekarang dari R. Ganti sama R itu. Ganti sama R. Ya. Sehingga B-nya di sini adalah 9/4 mu 0 R pangkat 4 per rho. Oke? Di mana rho-nya lebih besar dari R pangkat 4. Jadi misalnya gini, di soal mungkin pasti ada gini ya, di soal itu misalnya begini. Di soal misalnya gini ya. Ini kemungkinan keluar ini ya, mungkin misalnya gitu ya. Di soal kan begini misalnya. Kalau ada soal seperti ini misalnya kok di situ. Ya, kalau ada soal seperti ini misalnya kan ya. Nah, ini misalnya gini gitu ya. Ini jari-jarinya misalnya berapa? Jari-jarinya dari sini ini kan gini ya. Ini silindernya kan? Silinder dengan jari-jari misalnya ini angkanya sembarang ya, R ya. R-nya misalnya di sini R-nya misalnya 3 meter gitu ya, 3 meter, 3 cm lah, jangan meter ya, 3 cm misalnya kan, jadi R sama dengan 3 cm ya. Masa sih pakai meter ya? R sama dengan 3 cm. 3 cm. Nah, kemudian rho-nya dikasih tahu di sana misalnya rho-nya ya. Ini rho-nya katanya ya. Si ini rho-nya itu misalnya bukan rho, JS-nya gitu ya. JS-nya misalnya yang tadi ya, soal yang tadi aja. Berapa? 6 rho kuadrat ya. 6 rho kuadrat AZ kan ya? AZ gitu. Supaya kita nggak ngitung lagi. Nah, berarti yang ditanya misalnya berapakah titik di sini? Ini berarti di sini rho-nya berapa? Pada jarak rho sama dengan misalnya 2 cm. 2 cm. Berapakah di titik A ini siapa? Medannya gitu kan? Jadi medan di titik A sama dengan ini tadi. Ini. Jadi ini yang atas ya. 9/4 mu 0 ya. 9/4 mu 0 kali rho pangkat 3 kan? Rho-nya tadi berapa? Rho-nya kan 2 rho-nya 2 cm ya? Kali 2 cm pangkat kali mu 0 kali 2 cm itu berapa meter sih 2 cm itu? 2 cm itu 0,02 ya? 0,02 pangkat 3 meter kan? Nah, itu. Ya. Berapa tuh? Kalau dihitung berapa itu ya? Ya, kita perlu menghitung karena supaya tahu ininya. Mana ini saya? Ya. Ya. Belum ini dikalikan atau gini ya, supaya ini jangan sentimeter atau ya. Meter aja lah gitu ya. Meter aja ya supaya saya tidak terlalu kecil ya. Ini hanya sekedar menghitung lah. Ya. Ini dalam meter aja ya, dalam meter. Jadi sini Jadi 2/3 ya. Ini 2/3 ya. Supaya ngitungnya nggak susah ya gitu ya. 2/3. Jadi berapa tuh? 9/4 kali 8 ya. 9/4 kali 8 kali mu 0 kan? Mu 0 berapa tuh? 18 kali mu 0 kan? 18 kali mu 0. Ini Tesla ya, Tesla tuh. Oke? Nah, itu ketika di titik A. Nah, sekarang yang di titik B, di titik B tadi di luar, misalnya pada jarak 5 meter dari sini. Ditanya misalnya di sini titik B ya.
Titik B berarti kan di sini, di luar nih. Titik B. Ini misalnya 5 meter ya. Berarti di titik B yang ini. Yang ini nih. Ya, yang di titik B berarti B di B ya. B di B, di titik B itu sama dengan ini. 9/4 mu 0 kali R pangkat 4-nya. R pangkat 4-nya berapa tuh? R-nya kan 3 ya. 3 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 per berapa? 3 pangkat 4 per rho-nya berapa? Per 5 kan? 3 pangkat 4 per 5 gitu. Jadi di sini adalah berapa? Kenapa jadi gini ya? Ini kan tadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, rho pangkat 3. Rho pangkat 3 ya. Ini adalah R pangkat 4. R-nya adalah R-nya 3 kan ya? 3 pangkat 3 per 5. Jadi berapa nih? Ya, jadi berapa nih? 9/4 kali 3 kali 9. 9 kali 9 berapa? 9 kali 9? 81 ya? 81 per 5 ya? Kali mu 0. Ini kok 0-nya di sini ya? Ini mu 0. Berapa nih? Jadi ini 9 kali 81. 9 kali 81 dibagi 20 ya. Dibagi 20. 36 ya. Jadi ini 36. 36 apa nih? Kali mu 0 ya, kali mu 0 theta. Seperti itu ya, jadi itu aja. Ya. Gitu ya. Kira-kira. Jadi ini aja yang ya apa namanya? Ini pola seperti ini di ini aja. Jadi ini kalau misalnya di soalnya ini 3 rho pangkat 5 ya udah sulitnya di situ. Yang jelas ketika dia di sini ya, ketika rho-nya lebih kecil daripada R ya. Ini ya. Rho pangkat 3. Tapi ketika dia rho-nya lebih besar pada R ya. Nah, ini adalah ini R4 per rho gitu ya. Oke ya, jadi itu silakan aja itu disalin ini ya. Di print out sih, di print out boleh ya. Tapi saudara persiapkan juga ini disalin juga dalam tulisan tangan saudara gitu ya. Seperti itu. Ini saya sip dulu. Oke. Oke, yang itu ya. Yang apa lagi yang berikutnya yang mau saya sampaikan. Nah, ini satu lagi ya, satu lagi aja ya. Satu lagi yang mau saya sampaikan saudara. Ya, jadi kita mungkin mudah-mudahan nanti selesai dalam 10 menit ya. Atau 15 menit gitu ya. Yang berikutnya adalah ini. Saya munculkan dulu. Ada yang namanya divergensi ya, divergensi ini. Nah, window divergensi. Oke. Nah, ini teorema divergensi. Jadi ini relatif pakai tanda kutip relatif mudah ya kalau saya lihat ya. Coba lihat. Ini hal-hal yang kemungkinan keluar ya ini ya. Tapi catatan yang itu kemarin juga ya, seperti hukum kolom ya, kemudian gaya itu juga saudara dipelajari ya. Gitu. Kemudian konversi vektor, vektor-vektor cara menghitung bisa harus tahu ya, del cross misalnya kan ya. Nah ini divergence itu kuncinya ada di sini, ada di del dot f, gitu kan? Del itu ini nanya del nih. Ini adalah del. Ya. Ini adalah del nih ya. Ini del nih. Operasi ya. Sedangkan ini
Ini adalah F kan? Ini adalah F. Jadi sebetulnya del juga saya bisa pakai gini ya, del juga ya, del gitu ya. Del itu adalah dodo X AX plus dodo Y AY plus dodo Z AZ dot Fx AX plus Fy AY plus Fy AZ. Kita tahu kan, AX dot AX adalah 1 kan? Makanya ini AX dot AX 1 kan? Jadi tinggal ini kan? Berarti ini dodo X kali Fx kan? Karena AX dot X 1 kan? Sedangkan nanti AX dot AY kan 0. Makanya di sini yang ketemu AX ya dengan AX lagi. Dodo Y AY adalah ini, dodo X Fx dodo X AX dot Fx AX adalah ini. Ya, itu ya. Jadi ini ya, dodo X ini dengan ini kan. Nah, kemudian yang ini dodo Y ya. Dodo Y ini kan? Ini. Oke. Tuh. Sedangkan ini dodo Z AZ kali FZ AZ ini adalah ini. Kan begitu ya? Nah, itu dalam Kartesian. Ini Kartesian ini ya. Ini Kartesian. Kartesian ya. Kartesian. Nah, tapi kalau dalam silinder ya hasilnya aja langsung ya. Ini ya. Ini adalah del dot F kan ini. Gitu ya? Gitu ya? Nah, atau div F ya, ini sama dengan div. Ini namanya div. Dol det F itu namanya div. Divergence ya, divergence dari F gitu. Nah, sedangkan dalam silindrikal ini, dalam silindrikal. Ya, saudara ini ya dicatat aja gitu ya. Kalau di sini kan dia simple aja kan, do Fx, do X plus do Fy, do Y plus do Z, do Z. Kali ini enggak. Ada sepero, do F apa ini? Do F rho rho ya. Do F rho kali rho gitu. Ya. Per dero gitu ya. Jadi tidak seperti ini gitu misalnya do F rho per dero enggak kan ini. Ada pelengkapnya lain nih. Ya. Jadi disalin aja ini ya, disalin ini ya. Nah, untuk yang bola ya lebih rumit lagi kan, 1 per kuadrat do FR. FR-nya itu kan komponen FR ya, komponen radial kan ya. Tapi dikalikan R kuadrat per do R gitu ya. Dan seterusnya. Jadi lebih rumit kan? Oke ya. Nah, kita hubungkan sekarang salah satu pemakaian ini ada di Maxwell, teorema Maxwell untuk divergensi untuk ini Gauss law. Ini Gauss law nih. Ini adalah Gauss law. Ya. Coba ini Gauss law seperti itu. Dan juga ada di apa ini? Ini adalah di Ampere law ya, ini Ampere law. Ini Gauss law. Ini Gauss law untuk medan yang 213 itu Gauss law untuk medan listrik. Sedangkan yang ini adalah Gauss law untuk medan magnet. Ini kan dinyatakan dalam integral. Tapi yang mudah itu sekarang yang bentuk yang ini ya diubah menjadi ini gitu. Jadi si Gauss law-nya diubah menjadi bentuk diferensial. Ya. Ya, sedangkan yang ini ya. Ya, sedangkan yang ini ya. Ini ya. Jadi ini. Jadi kita punya sekarang atensi kita adalah ke del dot epsilon E kali del det epsilon E sama dengan rho V. Rho V itu adalah rapat muatan volume. Ya, gitu. Jadi ini saudara modalnya itu aja 214 ya, 2218 ya, ini ya dipelajari ya. Nah, ini silakan dilihat. Nah, sekarang supaya untuk membiasakan, kenapa ini saudara harus pelajari ini ya, supaya saudara tahu makna dari penulisan ini.
malah dari penulisan ini kan, dari rumus ini kan harus nah ini seperti ini apa sih maksudnya yang ini gitu ya, yang ini gimana gitu ya, apa sih F ini ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi, nah, ada di sini ada B sepero aro plus rho z api plus cos pi a z. Berarti ini dalam apa? Ini silindriker ya, silindris ini ya. Ini silinder. Dalam keadaan silinder kan? Silinder. Sedangkan yang ini kartesian ya ini ya. Ini AX, AY, AZ. Ini kartesian ya. Ini kartesian. Kartesian. Oke. Nah, sekarang kita mau mengecek. Ya, ini atensinya saya melihat di sini aja lah. Del dot B coba. Del dot B. B-nya kan ini. Ya. Del dot B-nya ini. Catatlah saudara del dot B-nya. Ya. Gitu. Ya. Oh ini saya nggak ada ininya ya, nggak ada penyelesaiannya ya, gimana sebentar ya. Ini saya kira sudah dikerjakan tapi belum ya. Sebentar ya, sebentar. Seharusnya saya kasih celah di sini. Oke ya, jadi saya mau ini mungkin agak nambah waktu ya sedikit ya. Setelah ini saya selesai ya, Tapi ini kalau nggak saya nggak saya kasih contoh ya, saya kan ini ya. Jadi ada ini kan ya. Jadi kan ini harusnya coba saya ambil ini ya, ambil yang good-nya ya. Ambil yang good-nya. Ya, divergensi, mana divergensi? Divergensi. Oke ya, saya copy dulu ini. Copy. Paste. Nah, ini ya divergensi copy. Nah, ini sudah ada. Nah, ini ya. Oke. Divergensi copy. Bentar. Saya ngambil dulu ya. Ini kalau gitu saya hapus saja ini. Bentar ya, saya sedang menghapus ini. Saya mati saudara ya. Mana sih tadi? Oke ya, ini saya mau sharing ke saudara ya, ini ya. Mudah-mudahan saya enaknya nulis tuh di PDF ya. Enak itu nulisnya di PDF. Kalau di Word itu belepotan ya. Coba sekarang ini ya. Coba tuh. Ini kan yang mau dicari ini ya. Example 213. Ini kan ya. Aduh. Saya perlu ini ya, ntar. Nah, yang ini dulu lah ya. Yang ini dulu ya, yang ini dulu saya kerjakan. Kemudian saya juga butuh ini. Ntar, copy.
Saya juga butuh ini ya. Bentar. Nah, ini ya, kan begini. Tuh. Ya. Nah, sekarang saudara mau mengerjakan ini gitu. Ini mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Oke, ini agak susah sih kalau oke. Ya. Nah, ini doldet B, ini kan. Jadi doldet B gitu ya. Doldet B itu sama dengan tuh kesulitan saya ini 1/ρ itu ya, ini 1/ρ ini ya, 1/ρ. Nah, ini do ro dari ro do ya. Do ro gitu ya. Do ini ro kan ya. Do ro kali ro B ini B pi ya. Ini B ro ya. B ro ini aduh saya ya bero ya. Ro kali bero. Beronya mana? Ini kan bero nih. Ini bero ya. Ini bero ya. Ini bero. Nah, bero. Ya, maaf ini bero. Ini bero ya, bero. Bero ya. Beronya apa di sini? Beronya kan sepero. Ro ya. Beronya sepero kan? Ini kan bero nih. Ini adalah bero. Ini bero kan? Ini adalah bero kan gitu. Bero aro kan? Yang ini adalah ro BP kan? Ini BP kan? Ini adalah BZ. Yang ini BJ. Gitu kan? Nah, di sini beronya berapa? Beronya adalah sepero gitu. Itu maksud saya tuh. Ini sepero. Kurung tutup. Kemudian ditambah. Nah, ini sepero ya. Sepero. 1/ρ. 1/ρ do BP kan ini kan? Atau ini do pi gitu ya. Do pi dari BP. Nah, BP-nya berapa BP-nya? BP-nya kan rojet. Ya. Lihat BP-nya rojet. Jadi ini dari rojet ini. Rojet gitu. Ro kali jet tuh. Dari soal ini ya tuh. Kemudian yang ini plus do jet, do jet, do jet dari BZ kan? BZ-nya adalah cos pi. Oke? BZ-nya cos pi. Cos pi. Gitu ya. Oke, nah sekarang gimana ini? Coba tuh. 1/ρ ini turunan ini kan bisa dihapus kan ini ya? Ini dihapus nih. Oke? Rho kali 1/ρ kan 1. Nah, sekarang turunan dari 1 berapa? Ada yang tahu turunan dari 1 berapa? Turunan dari 1 berapa? Halo? Halo? Anda bisa dengar saya nggak? Halo? Bisa, Pak, bisa, Pak. Oh iya. Turunan dari 1 berapa? 1 diturunkan berapa? Ini kan do ro dari 1. Berapa? Turunan dari konstan berapa? Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Nah, itu ya, ini yang saya khawatirkan ya. Ini yang saya khawatirkan, Anda ini aja nggak bisa menjawab. Nah, itu yang saya khawatirkan itu. Kenapa saya kasih contoh sekarang ini? Nah, ini do. Nah, sekarang ini 1/ρ. Ini turunan pi turunan rojet diturunkan dengan terhadap pi berapa? Berapa turunannya? Kan di sini pi tidak melihat variabel dia kan? Berarti konstan ini kan? Berarti ini no. Ya. Rojet diturunkan terhadap terhadap pi kan? Ya turunan dari ini kan pasti
Ini kan konstan buat dia kan menjadi 0. Ini nggak sama nih. Ini kebetulan serba 0 ya. Dodo Z dari cos pi. Ini kan cos pi. Kalau DDZ dari cos J, misalnya cos Z gitu ya. Nah, baru kalau ada di sini cos Z ya berarti bisa diturunkan cos Z kan. Ini enggak kan? Ada cos Z diturunkan terhadap J, ada cos pi diturunkan terhadap J 0 juga gitu ya. Jadi ini 0. Jadi ini hasilnya 0. Oke? Itu artinya ya. Itu artinya. Oke ya, saya kembali ke ini. Oke, ini hampir selesai ya, hampir selesai. Jadi silakan saudara disikapi itu ya, disikapi ya. Sebentar. Kalau itu saya kembali ke yang tadi lah ya. Yang apa tadi? Saya bicara apa barusannya? Bicara apa tadi? Gauss ya? Divergensi ya? Saya bisa divergensi ya. Oke. Divergensi, mana divergensi? Nah ini ya, oke. Kalau gitu gini. Ya. Nah, jadi begitu ya. Nah ini juga kan? Ini kan, ini B-nya dia tuh. Ini. Do BX per do X. BX-nya berapa di sini? Jadi berapa BX-nya ini? Jadi do X dari BX. BX-nya kan ini kan? BX-nya X plus 2. X plus 2 kan? X plus 2. Wah, gitu. Ini mudah ya, karena ini kartesian. Kemudian yang ini plus DBY ya nih. Jadi bisa kayak saya persis gini nih. D per do Y kali BY. BY-nya berapa? B-nya ini kan? Ini BY. Jadi ini adalah B. Ini adalah BX. Ini BY. Ini BZ. Gitu kan? Ini BZ. Nah, jadi berapa BY-nya? BY-nya adalah 1 min 3Y ya. 1 min 3Y gitu ya. Kemudian plus ini DBZ, DDZ kali 2Z kan? Kali 2Z. Nah, ini bisa diturunkan semua nih. Turunan terhadap X plus 2 berapa? Turunan X terhadap X plus 2 berapa? 1 kan? 1, Pak. 1, betul. 1. Yang ini DDY dari 1 min 3Y. Min 3. Min 3, Pak. Ya. Turunan dari min 3Y kan min 3. Jadi ini min 3. Kemudian ini turunan dari 2Z berapa? 2. Jadi ini juga sama dengan 0. 0 gitu ya. Tuh. Ya, itu. Oke. Baik, nah sekarang yang ini. Nah, sekarang ini ya, ini nih. Ya. Ada ini ikuti aja, ada vektor nih, ada vektor E nih. Ini. Ini berarti dalam ini dari koordinat apa nih? Ini koordinat bola ya. Lihat ini ada R ya. Jadi ini sebetulnya E ya. Ini sama dengan ini apa? Ini ER ya. Ini ER, AR kan gitu ya. Kemudian min R theta A theta gitu ya. Kemudian ini plus, semuanya plus ya, plus ini. Plus ini pi R theta pi kan? A pi kan begitu ya. Nah, ER-nya itu cos theta gitu ya. Ini ER kan? Ini ER-nya cos theta, ini theta-nya adalah min sin pi kan gitu ya. Ini adalah min sin pi adalah theta. Sedangkan EZ-nya ini adalah cos pi kan gitu ya. Nah, ini yang penting ya, yang penting nih. Jadi untuk Gauss law ini tadi yang dibilang nih. Ini yang penting. Tuh. Ya. Perhatikan ya. Jadi yang ditanya di sini misalnya apa? Yang ditanya berapa, ditanya apa sih di sini? Ya misalnya berapa Rove gitu. Rove berapa gitu kalau ditanya ya. Rove-nya berapa nih?
rho V sama dengan gitu. Nah, pakai rumus ini. Ya, ini epsilon 0 kan ke depan jadi konstan ya. Jadi dia sebelah kirinya. Jadi rho V sama dengan hitung aja ini. Atau gini ya. Saya bisa aja ini rho D, saya tulis begini ya, dot E ya. Kemudian bisa aja ini epsilon 0-nya ke kanan ya. Berarti ini rho V per, sementara ini rho V per E0 gitu kan ya. Boleh-boleh aja kan? Ya. Tuh kan bisa. Yes. Betul kan? Bisa melihat nggak saudara? Betul, Pak. Bisa, Pak. Ini suaranya kecil berarti ya? Bentar, atau ini. Silakan, bisa kedengaran ya? Bisa ditangkap ya? Mudah-mudahan bisa ditangkap ini. Jadi ini jangan sampai dilewat, ini sayang ya, ini sayang kalau dilewat ya. Jadi oke. Jadi di sini ditanya rho V kan? Nah, saya rubah ini gitu. Jadi saya rubah persamaannya menjadi pada akhirnya kan ini. Jadi gini aja nih. Jadi ini ya dot E gitu ya. Sama dengan rho V per epsilon 0 kan gitu ya, sama kan? Nah, sekarang tinggal saya dapat ini dot E gitu. Oke? Dot ya. Nah, dot E-nya apa? Ini apa? Ini kan apa, bola ya? Kalau bola mana persamaannya? Untuk bola. Nah, bola itu ternyata ini tuh. Ini bola itu. Panjang kan? Spherical koordinat ya, bola spherical ya tuh. Kan gini. Ini ya tuh. Oke? Bisa tangkap sekarang, sudah mulai kelihatan ya? Oke? Jadi ini sama dengan ini kan? Ini sama dengan ini. Tuh. Ini kan? Oke? Sedangkan ini tadi merah ya, ini yang merah ya, yang merah. Oke. Ya. Ini yang ini. Ini luas kiri kan? Tuh. Gitu ya. Tuh. Jadi lihat ini. Ini sudah rumusnya ya, ini 1 per R kuadrat, do R. Ini sekarang ini saya ambil satu aja dulu. Nah, sekarang ini. Untuk mengisi yang ini ya. Jadi mudah-mudahan cukup di sini ya. Mudah-mudahan cukup. Del E sama dengan, lihat, 1 per, saya pakai yang warna apa ya, hijau aja ya. Misalnya 1 per R kuadrat, gitu ya. 1 per R kuadrat, gitu ya. Do R kali R kuadrat ER. R kuadrat ER. ER-nya mana? R-nya ini kan? Ini R-nya kan berapa? Ini R kan? R-nya cos theta. Tulis di sini cos theta. Oke? Bisa ditangkap? Ya. Gitu kan? Selesai itu yang itu. Oke? Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini. 1 per R sin theta, tulis di sini. Plus 1 per R sin theta. Oke, 1 per R sin theta. Do theta. Do theta. Do theta kali apa? Kali lihat sini. Ini E theta sin theta. E theta-nya mana? E theta sin theta. E theta-nya kan sin theta. Min sin theta kan E theta-nya kan? Ini E theta. Jadi E theta-nya min sin theta. Min sin theta. Tapi di sini harus dikalikan dengan sin theta lagi kan? Kan E theta-nya min sin theta. Kalau ini sin theta di sini kan rumusnya. Jadi ini kali sin theta. Oke? Nah, kemudian yang ini plus 1 per R sin theta juga ya. 1 per R sin theta juga. Plus 1 per R sin theta. Ini disalin aja ya, disalin ini ya. Ini rumusnya begini gitu.
kita hanya tinggal menggantikan ini yang komponennya gitu. Do pi gitu ya. Do pi dari apa? Pi kan? Nah, dari pi saja. Pi-nya berapa di sini? Ada yang tahu pi-nya berapa? Coba lihat. Dari soal ini berapa pi-nya? Berapa pi-nya? Ada yang lihat? Ini kan? Ini pi. Cos pi gitu. Oke? Cos pi. Nah, gitu ya. Jadi sekarang tinggal saudara ini. Oke. Nah, sekarang DDR ini satu per ini tulis ya, 1 per R kuadrat. Oke. Sekarang turunan dari R kuadrat cos theta berapa? Turunan dari R kuadrat kan berapa? Ayo, berapa? Ini turunan dari ini dari R kuadrat cos theta. Cos theta-nya konstan kan? Ini berapa? Turunan di R kuadrat berapa? Halo? Halo? Turunan dari R kuadrat berapa? Dodo R dari R kuadrat berapa? 2R kan? 2R kan ya? 2R. Alah, gini ya, ini ya. Jadi kalau turunannya gini nih, DDR ya, dari R kuadrat itu berapa sih? Turunan dari R kuadrat berapa nih? Kan 2R kan ya, 2-nya ke depan, ini R-1 kan, N-1 gitu ya. Ini 2R kan? Jadi 2R kan? Ini cos-nya konstan kan? Jadi cos-nya konstan. Oke. Nah, sekarang yang ini, plus. Ini 1 per R sin theta. Nah, ini turunan dari apa? Min sin kuadrat. Ini saya tulis lagi ya. Ini karena ini panjang ya. D theta dari turunan dari ini. Ini minnya ke depan ya. Karena ini min kan, ada minnya ke depan. Ya. Ini minnya ke depan. Jadi ini min, ini berarti turunan dari sin kuadrat theta. Sin kuadrat. Nah, ini turunan dari theta gimana gitu? Cara menurutkan gimana? Berapa? Ada yang tahu? Ya, kemudian ini, kalau ini mudah ya, ini adalah 1 per R sin theta. Turunan dari cos theta berapa? Min sin theta. Min, kalau cos ya. Turunan cos min sin ya. Min sin theta. Nah, gitu ya. Tinggal ini yang belum nih. Jadi ini berapa nih? Ini 2R per, ini berarti 2 per R ya. Ini 2 per R cos theta. Nah, yang ini sekarang. Min 1 per R sin theta. R sin theta. Nah, turunan dari sin kuadrat theta berapa? Saya juga lupa ya. Ini kalau waktu sedang terburu-buru ya. Oke, ginilah. Jadi kalau misalnya Y gitu ya, adalah sin kuadrat X gitu ya. Berapa dy dx? Bisa diturunkan langsung kan itu mah ya? Gampang berapa ini? Berapa turunan dari ini? Dy dx berapa? Dy dx sama dengan ya ini aja apa namanya? Sekarang gini aja. Turunan dari gini aja, turunan dari gini. Kalau berarti 2 sin X. Oke? 2 sin X gitu kan? 2 sin X. Sebentar ya. Tapi di apa? 2 sin X kali cos X ya? Gitu nggak? 2 sin X cos X kan? Iya, Pak. Bener, saya Gimana? Gitu ya? Atau gini. Jadi Y sama dengan ini misalkan sin X-nya U ya. Sin X-nya U gitu ya. Jadi U gitu.
sin X sama dengan U. Jadi sin X sama dengan U. Nah, jadi lupa saya ini gini-ginian ya. Ya saya kira inilah. Ini kan ini U kuadrat kan berarti 2U. Ya. Berarti 2U. Ini ya nanti diturunkan dengan dia dikalikan dengan turunan dari sin X itu sendiri gitu ya. Oke ya, sementara itu saya ya. Sementara itu. Saya kira benar ya, coba lihat. Mungkin iya ya. Mungkin saya salah, mungkin benar nih. Tuh, ini sudah ikuti ya tuh substitutingnya R cos theta, E theta min sin theta, dan FPP cos pi, we obtain gitu ya. Tapi yang jelas di sini akhirnya harus min 2 per R cos theta ya, min 2 per R cos theta. Ini sudah betul kan? Nah, ini coba cara saya tadi berapa? Ini 2 sin X. Tadi ini feeling saya loh ya. Ini feeling saya nih, maaf ya saya mengatakan feeling ya. Penurunannya saya tadi udah lupa, tapi feeling saya begitu ya. Jadi berapa 2 sin X cos X ya, atau 2 sin theta cos theta gitu ya. Gitu kan? Mudah-mudahan benar ya. Nah, ini berarti berapa? Ini jadi min gimana ini? Ini kenapa jadi gini ya? Kenapa ya? Kok jadi aneh gitu? 2 sin pi cos theta. Oh, maaf. Iya. Ini 2 ini turunan dari cos ini pi ya, sin pi. Jadi ini berapa? Jadi ini min. Ini juga min ya. Jadi min. Oke, ini sudah mau selesai ini ya. We almost done ya, gitu. Oke. Jadi ini adalah min berapa? Sin pi ya. Ini sin pi per R sin pi R ya per R sin theta kan, betul ya? Betul ya? Lihat tuh, ya, sin pi per R sin theta. Nah, sedangkan yang ini tinggal penentuannya ada di sini nih. Feeling saya ini mudah-mudahan benar ya. Ini 2R cos theta, ini min berapa ini? Sin theta-nya kan dia dihapus ini. Sin theta dihapus begitu ya. Jadi tinggal apa? Sin theta dihapus, ini berarti 2 per R ya. 2 per R cos theta ya. Cos theta min sin pi per R sin theta. Tuh. Ya. Betul kan? Coba. Ya, ini saya kasih, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Ini warna biru. Ini kan? Ini ya, betul kan? Oke? Nah, sekarang yang ini warna hijau misalnya. Ini kan, ini hasil kita hijau. Betul kan? Ya. Nah, kemudian ini warna biru ya, warna biru nih, warna biru. Ini kan minus. Selesai ya. Nah, gitu ya. Jadi rho V-nya ini tadi. Jadi nah ini ya. Sama dengan rho V. Jadi rho V-nya adalah, kenapa jadi gini nih? Sebentar. Oh iya, ini saling menghilangkan kan? 2R cos theta, ini min 2R cos theta kan 0. Jadi tinggal min. Ini tinggal yang ini ya, tinggal yang biru ya. Karena ini 2R cos theta, 2 per R cos theta minus 2R cos theta, ini kan 0 kan? 0. Jadi ini min. Jadi kemudian kita samakan. Ya. Jadi gini kan? Jadi min ini ya. Yang ini min sin theta. Min sin pi. Min sin pi per R sin theta
itu sama dengan rho V per epsilon 0 kan? Gitu. Jadi di sini rho V-nya apa? Rho V-nya sama dengan ini. Epsilon 0 ya. Epsilon 0 rho V-nya minus epsilon 0 kali berapa? Kali sin P per R sin theta per R sin P per R sin theta ya. Nah, udah selesai. Ya, oke, pesan saya sekarang ini saudara disalin aja gitu ya, disalin aja. Tapi terlepas daripada disalin, ini print out juga ya, print out juga. Ya, jadi nyalin ya, print out juga ya. Khususnya yang ini aja ya, yang hari ini gitu. Oke, itu ya. Jadi silakan ini nah, ini ada latihan ini ya untuk yang ini ya. Ini ada tambahan latihannya ini. Untuk latihan saudara ini di bawah. Dalam silinder ada begini, kemudian ditanyakan itu ya. Ini diikuti aja nih. Oke. Baik ya. Itu aja yang bisa sampaikan hari ini ya. Jadi saya save, nanti setelah ini saya kirim ke saudara ya. Dan ingat saudara salin ini ya sambil saudara sambil saudara memahami ya gitu ya. Salin aja ini. Ya, contoh-contoh soal ini. Kemungkinan soalnya nanti mirip-mirip seperti ini ya. Oke. Ya, termasuk itu nanti ada soal juga untuk hukum kolom ya. Itu saya kira sudah bisa lah hukum kolomnya. Baik, itu ya. Oke. Ya, jadi setelah ini nanti nanti mungkin tidak sekarang ya. Ini saya sharing ke saudara ya file-file barusan.